Gimana sih cara mengatasi dolar kuning dan apa saja konten yang berdampak terjadi dolar kuning? Terus aja simak videonya dan kita putar openingnya. Oke, kembali lagi di Ageng Daily, di mana ini saya akan membahas bagaimana sih cara mengatasi dolar kuning dan konten apa saja yang berdampak terjadi dolar kuning. Ya, jadi kalian tahu sendiri kalau dolar kuning itu sangatlah mengganggu bagi para YouTuber, di mana di dolar kuning itu ada status namanya tulisan kemungkinan iklan tidak muncul, maka pendapatan tidak akan dapat ya. Mungkin muncul iklan, tapi jarang banget iklan itu muncul di dolar kuning. Nah, jadi buat para YouTuber pasti sangatlah mengganggu karena pendapatan mereka itu dari iklan. Kalau iklannya tidak muncul, maka itu sangatlah buruk ya bagi pendapatan mereka. Nah, jadi kita akan berlari yang pertama, yaitu bagaimana sih cara mengatasinya. Oke, nah jadi ini dia cara mengatasi dolar kuning yang terjadi di video kalian. Nah, jika kalian ada video yang kena dolar kuning, ini dia cara mengatasinya. Pertama, kalian buka di bagian Chrome, yaitu di bagian video kalian, maka kalian akan melihat di sini dolar hijau, dolar kuning, dan lainnya. Nah, di sini di bagian dolar kuning pasti ada tulisannya kesesuaian iklan. Maka artinya video ini menjalankan iklan dengan jumlah yang terbatas atau video ada masalah sekali karena konten teridentifikasi sebagai tidak sesuai untuk sebagai besar pengiklan. Nah, jadi konten ini berpotensi melanggar pedoman dan terjadi dolar kuning. Nah, jadi untuk mengatasinya kalian tinggal klik minta peninjauan, maka pihak YouTube akan meninjau video tersebut benar apa tidak. Nah, jadi buat kalian yang emang memiliki konten yang memiliki kata-kata yang pas dan tidak melanggar pedoman komunitas, maka kalian tekan aja minta peninjauan. Maka pihak YouTube akan meninjau video kalian. Di sini saya ada satu video yang saya minta tinjau karena sebenarnya itu videonya tidak menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran. Nah, jadi saya akan melihat ini. Nah, di sini setelah cara mengatur audio kemarin itu 2 minggu yang lalu, kalian percaya aja deh, karena sebenarnya ini serius nih. Nah, jadi sebenarnya ini 1 minggu yang lalu terkena dolar kuning. Nah, jadi saya minta peninjauan ulang agar pihak YouTube melihat video ini. Kalau video ini tidak berpotensi melanggar pedoman komunitas. Nah, jadi atau melanggar dolar kuning deh. Jadinya kembali lagi menjadi dolar hijau gitu loh. Dan jika kalian udah meminta kesesuaian iklan, misalnya kalian udah mengeklik minta peninjauan, maka nanti akan muncul info seperti ini, kesesuaian iklan dalam peninjauan. Nah, jadi video ini sedang ditinjau untuk menentukan apakah sesuai untuk pembagian perbesar atau tidak. Nah, jadi pihak YouTube itu sedang mereview video kalian itu udah berhak apa tidak. Dan jika nggak berhak, menjadi dolar kuning seperti tadi. Dan jika kalian udah benar dan tidak ada yang melanggar, maka akan terjadi hijau secara otomatis. Dan di bagian kedua di sini saya akan mendapatkan beberapa bukti, yaitu apa saja sih konten yang akan terjadi dolar kuning. Kita klik yaitu pelajari lebih lanjut agar kalian itu lebih paham apa saja konten yang terjadi dolar kuning. Nah, jadi nanti saya akan menjelaskan bagaimana sih konten dalam video cocok untuk pengiklan. Jadi saya akan menjelaskan ini, nanti kalian linknya saya bagikan di deskripsi. Nah, jadi kalau kalian lihat sendiri lagi di sini. Nah, jadi di sini ada logo dolar kuning. Nah, jadi nanti ini saya akan menjelaskan konten-konten apa saja sih yang berpotensi terjadi dolar kuning. Kalian lihat sendiri di sini ada gambar logo dolar kuning. Nah, jadi emang ini tempat untuk melihat pedoman komunitas untuk para YouTuber. Oke? Nah, jadi kalian udah melihat bagaimana cara mengatasi dari tampilan PC seperti saya tadi. Nah, sebenarnya sih kalau pakai Chrome sama aja, cuma kebetulan saya adanya itu saya pakai yang itu. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan konten apa saja sih yang berpotensi terjadi dolar kuning. Nah, di sini saya sudah mendapatkan beberapa sumber, yaitu dari pedoman komunitas di YouTube. Nanti link deskripsinya linknya saya taruh di deskripsi agar kalian bisa belajar dari situ dan agar biar lebih lengkap kalian bisa baca sendiri.
biar lebih paham. Di sini saya hanya menampilkan apa saja sih konten yang berpotensi terjadi dolar kuning. Nah, jadi ini dia, yaitu yang di sini dikatakan yaitu apa saja berikut semua topik utama yang tidak ramah bagi pengiklan. Nah, jadi beberapa topik ini berpotensi terjadi dolar kuning. Nah, jadi kalian harus jauhi konten-konten seperti ini atau kalian bisa mensensor agar tidak terjadi dolar kuning. Nah, biasanya dolar kuning itu berpotensi kepada yang pertama judul. Setelah itu menyerang ke bagian thumbnail. Setelah thumbnail mungkin deskripsi. Setelah deskripsi mungkin isi video. Nah, jadi ini dia konten yang berpotensi terjadi dolar kuning. Nah, di sini ada tulisan yaitu bahasa yang tidak pantas. Nah, jadi kalian tahu sendiri kalau bahasa yang tidak pantas tuh mungkin kalian bisa berbahasa marah-marah atau miso, ya Indonesia. Kata-kata yang sangat jorok dan kata-kata yang tidak boleh diomongkan dalam publik. Nah, jadi itu sangat bahasa yang tidak pantas. Nah, jadi misalnya kalian juga membuat konten bagi-bagi aplikasi bajakan, aplikasi mod. Nah, aplikasi kata-kata bajakan itu berpotensi menjadi dolar kuning karena apa ya? Itu pihak aplikasi merasa rugi karena aplikasinya dibajak oleh seseorang. Dan di sini ada lagi yang kedua yaitu kekerasan. Di sini kekerasan dikatakan adalah seperti konten-konten yang menjijikkan, mengerikan, dan yang seperti ada darah, yang ada kental, ada cairan, ada kotoran manusia dan lainnya. Dan yang ketiga adalah konten dewasa. Ya, kalian tahu sendiri kalau konten dewasa itu 18 ke atas itu tidak boleh muncul di YouTube. Dan di sini sudah dikatakan ketelanjangan dan lainnya. Oke, yang keempat, tindakan berbahaya atau yang berbahaya. Nah, jadi kalian tahu sendiri kalau hal-hal seperti prank, lelucon, keberanian, aksi yang tidak pantas itu adalah konten-konten yang berbahaya. Boleh sih prank, tapi kalian harus melihat prank itu wajar nggak. Kalau prank itu tidak wajar mungkin berpotensi terjadi dolar kuning. Oke, yang selanjutnya adalah konten yang penuh kebencian. Di sini sih ada banyak konten yang penuh kebencian. Di sini ada ras, etnis, kebangsaan, agama, dan status vetera, organisasi seksual dan lainnya. Di sini ada juga yang konten yang menghasut kebencian, mempromosikan diskriminasi, meremehkan atau mempermalukan dan lainnya. Kalian bisa baca di sini di video lengkap ya. Di sini juga ada dikatakan pembakaran atau merendahkan, pembakar dan merendahkan. Nah, di sini kalian bisa juga konten yang membakar dan merendahkan itu konten berfokus pada mempermalukan atau menghina individu atau kelompok. Nah, jadi kalau kalian menghina seorang atau kelompok tertentu mungkin berpotensi terjadi dolar kuning juga ya. Dan selanjutnya adalah obat-obatan, rekreasional dan konten berkaitan dengan narkoba. Nah, jadi kalau kalian membuat konten yang berkaitan dengan obat-obatan, narkotika dan narkoba lainnya, kalian itu berpotensi terjadi dolar kuning. Kalian tahu sendiri kalau itu sangat terlarang di Indonesia juga ya. Dan selanjutnya adalah konten yang terkait dengan tembakau. Nah, kalau konten tembakau itu seperti kalian tuh saat rokok, tembakau kunyah, pipa tembakau, kertas gulung, pulpen dan lainnya. Ini udah dijelasin, itu berpotensi terjadi dolar kuning. Konten yang berhubungan dengan senjata api. Nah, kalian tahu sendiri kalau senjata api itu ya kalau di umum itu sangatlah terlarang. Tapi kalau bagi pihak-pihak tertentu seperti polisi, tentara itulah ya gak apa-apa. Tapi kalau di bagian YouTube itu kan publik. Nah, itu tidak boleh dibuat konten karena itu berpotensi sebagai dolar kuning. Karena kalau senjata itu dikualifikasi takutnya terjadi jual beli online atau apalah antara senjata api karena itu sangat ilegal ya. Terus masalah konvensional dan peristiwa sensitif. Di sini sih seperti isu konvensional pelecehan anak, pedofila, pernikahan anak, pelecehan seksual dan lainnya. Dan yang lanjut yaitu tema dewasa dalam konten keluarga. Di sini sih dikatakan adalah seks kekerasan, menggambarkan lain tentang anak-anak atau karakter orang-orang populer yang tidak cocok untuk khayal umum. Nah, jadi itu dia konten-konten yang berpotensi terjadi dolar kuning. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mungkin ini 12
tema yang dijelasin mungkin, tapi ada ya beberapa yang tidak dijelasin, tapi kalian bisa berpikir sendiri kalau itu konten cocok nggak kalau ditampilkan di publik. Kalau enggak sih ya jangan aja, tapi sih kalau emang kalian ingin menampilkan dibiarin udah terlanjur ya gak apa-apa sih. Tapi biasanya kalau kalian udah terlanjur ya kalian bisa atasi dengan cara yang sebelumnya, yaitu misalnya kalian yakin kalau konten itu tidak berpotensi terjadi dolar kuning. Nah jadinya kalian tindak aja gak apa-apa. Kalau kalian emang merasa benar tidak terjadi dolar kuning, maka kalian minta peninjauan secara manual. Maka pihak YouTube-nya akan melihat channel video tersebut berhak apa tidak mendapatkan dolar hijau atau tetap terjadi dolar kuning. Biasanya kalau yang terjadi dolar kuning itu seperti saya, ada kata-kata yang berkaitan dengan yang tidak pantas di sini, kalian lihat sendiri seperti tadi. Nah, jadi itu dia penjelasan bagaimana sih cara mengatasi dolar kuning dan konten-konten apa saja sih yang berkaitan yang berpotensi terjadi dolar kuning. Nah, jadi itu dia penjelasan dari dolar kuning dan cara mengatasinya, dan konten-konten apa saja sih yang berpotensi dengan dolar kuning. Nah, jadi sekian dari video Agen Daily. Jika ada kesalahan mohon maaf, dan jika ada pertanyaan kalian silakan saja komentar di channel ini. Ya, terima kasih telah menonton video saya dan sampai berjumpa kembali.